Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahi al-barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ahbabi, ikhwani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan kembali kajian rutin kita yang kita laksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Selasa dan hari Jumat jam 13. Hari ini hari Selasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian ini, dalam kajian kitab Matan Ad-Syuja' yang insyaallah kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Sholat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat. Jadi ada syarat-syarat sahnya sholat. Ada juga yang disebut dengan syarat-syarat diterimanya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat, sebagaimana yang kita pelajari dalam pertemuan yang lalu, ada 5 perkara, yaitu taharatul a'dha' minal hadath, suci anggota badan, ya, dari hadath dan najis. Yang kedua, satrul aurat, menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, wal wuquf ala makanin tahirin, berdiri di atas tempat yang suci. Dan yang ketiga atau keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat. Itu syarat-syarat sahnya sholat. Ada yang disebut dengan syarat diterimanya sholat. Syurut qabulis sholat, syarat-syarat diterimanya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat, sebagaimana yang dijelaskan kemarin, itu harus diperhatikan terlebih dahulu, harus menjadi prioritas terlebih dahulu bagi seseorang yang akan melaksanakan sholat. Karena
Apabila syarat-syarat sahnya tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Jika sholatnya tidak sah, maka sama halnya dengan dia tidak sholat. Karena sholatnya tidak diterima, karena sama halnya dengan dia belum sholat, maka otomatis sholatnya tidak akan diterima. Otomatis sholatnya tidak akan diterima, wong tidak sah. Ya. Karena itu, maka yang diperhatikan adalah yang pertama, syarat sahnya sholat terlebih dahulu harus diperhatikan dan dipenuhi. Jika syarat-syarat sahnya sholat telah terpenuhi, maka kita berusaha untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya sholat. Syarat-syarat diterimanya sholat diantaranya adalah an yakuna ma'kaluhu wa malbusuhu halalan. An yakuna ma'kaluhu wa mashrubuhu wa malbusuhu, kemudian juga wa musallahu, an yakuna halalan, an yakuna ma'kaluhu halalan, wa an yakuna mashrabuhu halalan, wa an yakuna musallahu halalan. Makanan yang dia makan ketika sholat itu harus halal. Minuman yang dia minum ketika sholat maka harus halal. Tempat sholat yang dia pakai untuk sholat maka harus halal. Itu yang pertama yang harus dipenuhi jika sholatnya, apa di antara yang perlu dipenuhi jika sholatnya ingin diterima. Apabila dia sholat, sementara makanannya yang dia makan ketika sholat itu adalah makanan yang diharamkan, makanan yang dipakai untuk sholat, makanan yang dimakan, yang dipakai untuk sholat adalah makanan yang haram, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya sah, asalkan memenuhi syarat sah. Tetapi sholatnya tidak diterima alias tidak mendapatkan pahala dari sholat yang ia lakukan. Ya, makanannya harus halal, minumannya harus halal, kemudian juga pakaiannya, wamal busu, pakaiannya yang dia pakai juga harus halal. Ya. Jadi kalau pakaian yang dia pakai itu haram, ya, artinya dia dapat dari mencuri atau pinjam dari seseorang tanpa seizin pemiliknya dan pemiliknya tidak ridho ya, dengan apa yang dia lakukan itu, ya, tidak merelakan dia meminjam pakaiannya, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Sholatnya sah, tapi tidak diterima. Karena dia memakai pakaian yang haram. Maka ini penting agar kita memperhatikan makanan, minuman, dan pakaian yang kita pakai itu. Agar makanan kita itu halal, agar minuman kita itu halal, berarti kita harus mencari
rezeki yang halal. Kita wajib mencari rezeki yang halal agar yang kita konsumsi itu halal dan memberikan dampak yang baik, positif terhadap sholat kita, ya, juga terhadap ya keturunan kita, bukan hanya sholat kita, tapi juga keturunan kita. Kenapa? Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu akan menjadi darah dan daging, ya, dan dari situ, ya, juga akan melahirkan zat-zat yang nantinya bisa mempengaruhi terhadap keturunan kita. Ya. Jika kita berkeluarga, ya, jika kita berkeluarga, maka otomatis makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap zat-zat yang ada dalam tubuh kita dan juga akan berpengaruh terhadap janin yang ada dalam kandungan istri kita, ya. Jika memang makanan dan minuman yang kita makan itu halal, maka akan berdampak positif, ya, kepada keturunan kita. Dan jika makanan dan minuman kita yang kita makan itu adalah haram, maka akan berdampak negatif. Ya, kalau kita ingin memiliki keturunan yang baik, keturunan yang dapat diandalkan, ya, maka ini penting, ya, zat yang kita makan pun harus kita perhatikan sehingga kita bisa memakan yang halal, mengkonsumsi sesuatu yang halal. Bekerja itu memang tidak wajib. Bekerja itu tidak wajib. Tapi mengkonsumsi yang halal itu wajib. Ya, bekerja itu tidak wajib. Tapi memakan makanan yang halal itu wajib. Kenapa kita katakan bekerja itu tidak wajib? Sebab kalau bekerja itu dikatakan wajib, berarti mereka yang nggak punya kerjaan itu hukumnya dosa. Banyak kiai yang nggak punya kerjaan, ya. Banyak kiai yang nggak punya kerjaan. Kerjaannya cuma wiritan. Ada berapa kiai yang kerjanya hanya wiritan saja. Ya. Hanya ngajar saja yang tidak ada bayarannya. Saya yang begitu itu. Nah, kalau bekerja itu diwajibkan, maka ya dosa semua. Maka kata Syekh itu, kata guru kita, bekerja itu tidak wajib, tapi memakan makanan yang halal itu wajib. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengkonsumsi sesuatu yang halal? Maka kita harus cari kerja yang halal. Terus kita harus cari kerja yang halal. Jadi agar sholatnya diterima, maka makanannya, minumannya, pakaiannya, dan juga tempat sholatnya juga harus halal. Gimana tempat sholatnya itu harus halal? Apa ada tempat yang tidak halal? Ya, banyak. Ya. Tempat yang halal itu adalah tempat yang memang kita diperkenankan untuk memakai tempat itu. Itu berarti tempat yang halal. Milik kita sendiri jelas halal. Ya. Milik kita sendiri itu jelas halal. Ya. Masjid umum itu jelas halal. Masjid umum itu jelas halal.
Wajib yang sudah masjid yang sudah diwakafkan ini kan jelas halal ya. Adapun tempat-tempat pribadi ya milik seseorang yang tidak bersifat umum, maka kalau kita ingin memanfaatkan tempat itu, maka kita harus izin kepada yang punya. Jika yang punya sudah mengizinkan, berarti kita boleh memanfaatkan tempat itu. Jika yang punya tempat tidak mengizinkan untuk umum, hanya untuk pribadi saja, maka kita sholat di situ tidak boleh. Kita memanfaatkan tempat itu, maka jelas tidak boleh, termasuk kita sholat di situ, tidak boleh. Bukan sholatnya yang tidak boleh. Ya. Bukan sholatnya yang tidak boleh, tapi apanya? Memakai tempat itu untuk sholat, itu yang tidak boleh. Ya. Memakai tempat untuk sholat, itu yang di situ tidak boleh. Karena itu milik seseorang, di mana orang pemiliknya itu tidak mengizinkan orang lain untuk memakainya. Maka di sini harus seizin yang punya. Jika kita sholat di situ, sholat kita sah tapi haram. Ya, kita tidak dapat paham. Kita berdosa karena memakai tempat yang pemiliknya tidak mengizinkan. Itu ya. Berarti kita sholat di tempat yang haram. Nah, termasuk tempat yang haram itu misalnya kita ngontrak sebuah rumah. Kontrak sebuah rumah. Kemudian masa sewanya, masa kontraknya sudah habis. Misalnya kita sewa rumah 1 tahun atau 1 bulan, misalnya ada bulanan, ada tahunan, ya. Taruhlah 1 bulan misalnya. Kita sewa rumah 1 bulan, yang hitungannya itu 30 hari, misalnya. Tanggal 1 sampai dengan 30. Maka sewa rumah itu oleh pemilik rumahnya dibatasi sampai dengan tanggal 30. Lebih dari tanggal 30, maka pemilik rumahnya tidak mengizinkan kita untuk tinggal di tempat itu. Kecuali kita memperpanjang masa sewa. Misalnya begitu, ada perjanjian seperti itu. Maka dalam hal ini berarti ketika sudah berakhir masa sewanya, berarti kita sudah tidak boleh lagi bertempat di situ. Karena dalam perjanjiannya kita tidak boleh menempati tempat itu. Kalau sudah berakhir masa sewanya. Nah, berarti tanggal 1 atau tanggal 31 itu sudah bukan menjadi hak kita. Sudah bukan menjadi hak kita lagi. Karena apa? Sudah habis masa sewanya. Berarti kalau kita tanggal 1 masih di situ, tanggal 31 masih di situ, berarti kita menempati tempat yang bukan menjadi hak kita, haram kita berarti menempati tempat itu. Ya. Dan sholat di tempat itu berarti apa namanya? Ya tidak boleh. Tidak boleh berarti kita sholat di tempat itu. Karena kita sholat di tempat yang diharamkan. Ya. Kecuali kalau pemilik rumahnya itu mengizinkan. Kita sebelum sholat izin dulu kepada pemilik rumahnya. Saya mau sholat di tempat ini, meskipun ini sudah habis masa sewanya, mohon diizinkan untuk bisa sholat di tempat ini. Misalnya. Dan tuan rumahnya mengizinkan, maka tidak ada masalah. Ya.
Jadi an yakuna ma'kaluhu wa mashrubuhu wa musallahu halal. Makanannya, minumannya, wa malbusuhu, ya, pakaiannya, wa musallahu, dan tempat sholatnya harus halal. Nah, maka jika makanan, minumannya yang halal, pakaiannya yang dipakai untuk sholat itu halal, tempat sholatnya itu halal, maka dia bisa mendapatkan pahala. Sholatnya bisa diterima. Ya. Jika memang syarat-syaratnya sah yang sudah terpenuhi, maka sholatnya bisa diterima. Kemudian juga yang menjadi syarat diterimanya sholat itu harus diniatkan ikhlas karena Allah. Syarat diterimanya sholat adalah an yakhlisa lillah, an yakhlisa lillahi ta'ala, ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kita melakukan sholat tidak ikhlas karena Allah, maka sholat kita ya sah jika memang memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Cuma kita tidak mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi kita mendapatkan dosa jika memang tujuan sholat kita itu riya. Apa riya? Agar dipuji oleh seseorang. Ya. Agar dipuji oleh calon mertua. Agar dipuji oleh calon suami, misalnya. Agar dipuji oleh tetangga, teman, dan lain-lain. Ini namanya riya. Riya itu termasuk dosa besar. Riya termasuk dosa besar. Ya. Makanya orang yang sholat niatnya tidak karena Allah, maka nggak dapat pahala dan bisa jadi dapat dosa. Ya. Riya itu termasuk dosa besar. Na'udzubillah. Karena itu maka kita berusaha untuk menata niat kita, menata hati kita, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya ketika kita sholat, ya. Setiap kita melakukan amal soleh, maka kita harus menata niat kita. Maka harus mengontrol niat kita, mengontrol hati kita, ya. Karena hati itu yataqallab, hati itu yataqallab, maka hati disebut qalb dalam bahasa Arab karena yataqallab. Yataqallab itu bolak-balik, ya. Membolak-balik. Ya. Bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dengan cepat. Hati itu bisa saja di awal dia ikhlas, di tengah-tengah bisa tidak, ya. Bisa berubah niat. Ya. Karena itu harus selalu kita pantau, harus selalu kita tata, harus selalu kita kontrol hati ini. Ya, harus selalu kita kontrol. Agar hati ini tetap istiqomah. Tetap pada niat yang baik, tetap pada niat awal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat amal baik itu harus didasarkan dengan niat yang baik, ya. Harus didasarkan dengan niat yang baik. Makanya ketika seseorang melakukan sholat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh karena yang lain-lain. Ya. Jika tidak ikhlas karena Allah, maka sholatnya sah jika memang memenuhi syarat-syaratnya, tetapi tidak diterima sholatnya. Kemudian yang terakhir, an yakhsha'a billahi wahdah. An yakhsha'a billah.
harus khusyuk karena Allah. Ya, harus khusyuk karena Allah. Salatnya itu harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu istihbarul khaufi minallah. Menghadirkan rasa takut kepada Allah. Itu namanya khusyuk. Salat itu harus khusyuk. Kalau sholatnya tidak khusyuk, maka tidak dapat pahala, tidak bernilai pahala, atau mengurangi pahala. Khusyuk itu tidak membayangkan Allah. Ya, khusyuk itu tidak dengan membayangkan Allah. Karena Allah memang tidak dapat dibayangkan. Allah tidak dapat dibayangkan. Kenapa? Karena Allah bukan jisim. Allah itu bukan benda. Yang bisa dibayangkan itu adalah benda. Yang bisa dibayangkan itu adalah jisim, sesuatu yang punya bentuk, itu bisa dibayangkan. Baik itu jisim kasif maupun jisim latif, ya. Baik itu jisim yang bisa dipegang oleh tangan, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, langit, bumi, benda-benda padat, pokoknya, ya. Itu jisim kasif, bisa dibayangkan. Atau jisim latif. Seperti apa jisim latif? Jisim yang tidak bisa dipegang. Seperti apa? Cahaya, kegelapan, angin, ya, dan lain-lain. Itu bisa dibayangkan. Kenapa? Karena jisim. Karena benda bisa dibayangkan. Meskipun kita tidak pernah melihatnya, kita masih bisa membayangkannya. Jin, misalnya, kita tidak pernah melihat jin. Ada pernah melihat hantu? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita nggak dilihatkan hantu ya. Jin itu kan jisim apa? Jisim latif. Jin itu jisim latif. Fi asli khilqatihim, pada asal penciptaannya, jin itu masuk jisim latif. Kita tidak pernah melihat jin. Atau kita hanya bisa melihat wujud jin itu dalam film misalnya itu ya. Hanya ceritanya. Ceritanya di film itu jin itu digambarkan hantu, ya, sosok hantu, ada jin yang wujudnya kuntilanak, ada yang wujudnya apa, gundurwo, seperti itu. Tapi kita nggak pernah melihat secara langsung. Itu kan bisa digambarkan, masih bisa digambarkan, masih bisa dibayangkan. Karena apa? Karena itu makhluk, karena itu jisim. Allah bukan jisim, maka Allah tidak dapat dibayangkan, Allah tidak dapat digambarkan. Ya. Karena itu yang namanya khusyuk itu bukan membayangkan Allah. Ya. Yang namanya khusyuk itu bukan membayangkan Allah, karena Allah tidak dapat dibayangkan, tidak dapat dipikirkan. Orang yang khusyuk, orang yang katanya khusyuk, tapi khusyuknya itu dengan membayangkan Allah, itu bukan khusyuk namanya. Apa namanya? Namanya apa? Ngelamun gitu. Ya, ngelamun. Karena dia memikirkan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan. Ya, ngelamun itu. Allah nggak dapat dipikirkan, tidak dapat dihayalkan. Karena itu maka kita dilarang memikirkan tentang Allah. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatil. Ya. Berpikirlah kalian tentang makhluk ciptaan Allah,
Tapi jangan sekali-kali memikirkan tentang makhluk, ya. Tapi jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Kalau makhluk, kita dianjurkan untuk memikirkannya dalam rangka apa? Ya, untuk agar dapat bertambah yakin akan kekuasaan Allah. Makanya ada yang disebut dengan tadabbur alam. Tadabbur alam itu? Ya, mengangan-angan, memikirkan tentang makhluk, tentang alam, ya, agar yakin, ya, agar bertambah yakin akan kekuasaan Allah. Kalau kita ke pantai, kita melihat begitu luar biasanya makhluk ciptaan Allah. Kita takjub akan ciptaan Allah. Bagaimana pantai itu, lautan itu begitu luas, akan tidak ada batasannya. Ya. Seakan-akan itu tidak ada daratannya. Ya. Kalau kita melihat ke laut, itu ke tengah laut, kan itu seakan-akan tidak ada daratan sama sekali. Tapi ombak yang bergulung-gulung itu, ya, hanya sampai di pinggir laut, di pantai saja, tidak sampai ke perkampungan, ya kan? Tidak sampai terus meluber. Ini kan menunjukkan dengan kuasaan Allah. Ya. Kalau kita mikirkan itu, maka kita akan bertambah yakin akan kekuasaan Allah. Dengan ketakjuban terhadap ciptaan Allah itu, maka kita akan bertambah yakin akan kekuasaan Allah. Ini namanya tadabbur alam. Kita diperintahkan ini untuk memikirkan tentang makhluk ciptaan Allah. Tapi jangan sekali-kali kita memikirkan tentang zat Allah. Ya, jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Kalau ada orang yang memikirkan tentang zat Allah, maka dia bisa gila. Ada orang kalau berusaha ingin mencari Allah, memikirkan zat Allah, maka dia bisa gila. Ada sebuah cerita. Katanya itu ada orang maghrib, ya, waktu maghrib, ya, itu nyasar ke pekarangan orang. Ada lewat di belakang rumah orang. Ditanya mau kemana, katanya mencari Allah. Nyasar kemana? Ya, Allah kok dicari. Emangnya Allah itu apa, ya kan? Maka ya itu karena apa? Karena dia mencari sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, sesuatu yang tidak dapat digambarkan, sesuatu yang tidak dapat dihayalkan. Ya. Nah itu orang yang sholat, kemudian dia memikirkan Allah, itu sama dengan orang ngelamun. Karena Allah tidak dapat dipikir. Ya. Jadi khusyuk itu gimana tadi? Istihbarul khaufi minallah. Merasakan takut kepada Allah. Ya. Takut akan siksanya. Takut kalau Allah akan mencabut nyawanya ketika itu. Ini namanya khusyuk. Jadi membayangkan bagaimana kalau hari ini dia ini sholat terakhir. Ya. Membayangkan bagaimana tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Itu namanya khusyuk. Ya. Takut akan siksanya. Ya. Jika dia meninggalkan sholat, jika dia banyak dosa, maka dia takut akan siksa Allah. Itu namanya khusyuk. Gitu khusyuk. Ya. Jadi bukan memikirkan Allah. Karena Allah tidak dapat dipikir. Jadi istihbarul khauf minallah.
Nah, termasuk yang bisa mengantarkan kepada khusyuan adalah dengan mengangan-angan bacaan-bacaan sholat. Ya, mengangan-angan bacaan-bacaan sholatnya. Ya. Dengan kita mengangan-angan bacaan-bacaan sholat itu, memahami makna bacaan-bacaan sholat itu, maka kita bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Ya, jadi cuma khusyuk ini agak berat, teman ya. Khusyuk itu agak berat. Karena khusyuk ini agak berat, makanya para ulama tidak mensyaratkan seorang sholat itu harus khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam. Tidak disyaratkan harus khusyuk terus. Meskipun dia khusyuknya cuma sebentar, itu sudah dianggap khusyuk. Artinya sudah mendapatkan pahala khusyuk. Ya, hanya sudah bisa mendapatkan pahala sholat dari khusyuknya itu. Ya, dianggap khusyuk sudah itu. Meskipun cuma sebentar. Ya, diharuskan dianjurkan ya khusyuk terus dari awal sampai akhir, dianjurkan seperti itu. Tapi karena khusyuk ini sesuatu yang berat, maka para ulama mengatakan meskipun itu lahzatan, cuma sebentar khusyuknya, maka yarshi. Ya, artinya bisa mendapatkan pahala sholat. Jadi itu syarat diterimanya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Ya. Insya Allah hari ini mungkin tidak bisa dibahas secara keseluruhan. Ya. Allah alam ini bisa dirasakan tidak semuanya. Kita beralih kepada bab selanjutnya tentang rukun-rukun sholat. Yaqul al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun wa arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang pertama itu niat. Dan niat itu dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya harus bersamaan dengan perbuatan. Apa perbuatan awal? Adalah takbiratul ihram. Maka niatnya dilaksanakan ketika takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua wal qiyamu ma'al qudrati. Berdiri wal qiyamu dan berdiri ma'al qudrati disertai dengan kemampuan. Artinya jika mampu berdiri maka wajib berdiri. Ini rukun, ya. Jika mampu berdiri maka dia wajib berdiri. Maka sholat orang yang mampu berdiri tapi dia sholatnya dengan duduk maka tidak sah sholatnya. Ya, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh dilakukan dengan berdiri, boleh dilakukan dengan duduk meskipun dia meskipun dia mampu berdiri. Jadi, sholat sunnah itu meskipun dia mampu berdiri maka dia boleh sholatnya dengan duduk. Tapi pahalanya separuh. Ya, mestinya dapat 10, dapat 5. Misalnya, ya. Separuh.
Tapi kalau sholat fardu maka wajib dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Jika duduk tidak bisa, maka tidur miring. Ya. Kalau tidur miring tidak bisa, maka tidur terlentang. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Kata Imran bin Husain, saya ini punya penyakit bawasir. Bawasir itu penyakit apa? Ambeien. Fasa'altun nabiyya, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat, tentang salat. Faqala, maka Nabi bersabda, "Shalli qa'iman." Maka kata Nabi, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak bisa berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Maka jika tidak bisa duduk, salatlah dengan tidur miring. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Jika tidak, ada ditambahan dari An-Nasa'i menambahkan fa illam tastati' fa mustalqiyan. Maka jika kamu tidak bisa tidur miring, maka salatlah dengan terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani pada seseorang melainkan menurut kemampuannya. Ya. Nah, cuma di sini harus diperhatikan bahwa orang yang bisa berdiri orang yang masih bisa berdiri, maka dia tidak boleh sholat dengan duduk. Ya, meskipun dia misalnya tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud. Maka tidak berarti karena dia nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, maka dia kemudian sholatnya duduk. Tidak boleh begitu, karena dia masih bisa berdiri. Dan sebagian orang itu datang ke masjid bisa jalan. Ya, kalau orang datang ke masjid itu jalan kaki, bisa jalan, bisa berdiri, bisa jalan. Ya, sampai di masjid sholatnya pakai kursi, sholatnya pakai kursi. Nah, gimana itu? Ya tidak bisa, karena dia bisa berdiri. Kalau bisa berdiri, sholatnya ya dengan berdiri. Gimana dengan rukuk dan sujudnya? Oh, dia nggak bisa rukuk misalnya. Ya rukuk dengan posisi berdiri, sujud dengan posisi berdiri. Ya. Jadi ya sholatnya berdiri, rukuknya gimana? Ya pakai isyarat, rukuk, sujud lebih rendah lagi. Jadi gitu. Karena dia tidak bisa rukuk, sujud. Jadi kalau berdiri lagi tidak bisa. Kayak sholatnya posisinya berdiri. Posisinya berdiri. Baru kalau memang dia nggak bisa berdiri, ada orang itu nggak bisa berdiri. Jangankan ke masjid, ya. Jalan aja nggak bisa. Jalan nggak bisa, berdiri nggak bisa, nggak kuat. Ada yang begitu. Maka sholatnya ya duduk. Sholatnya duduk. Nah, jadi kalau sholat duduk, kalau masih bisa rukuk sujud, maka harus rukuk sujud. Ya, dia sholatnya takbiratul ihram, duduk. Allahu Akbar. Ya. Ketika dia sujud, kalau rukuk sudah tidak bisa ya, karena dia sudah posisi duduk. Ya, maka rukuknya ya
tinggal apa? Membungkuk. Rukuk. Sholatnya membungkuk. Rukuknya itu dengan membungkuk posisi duduk. Ya. Ketika sujud maka dia harus sujud. Ya, turun sujud. Meletakkan dahinya ini ke tanah. Ya, sujud, posisi sujud. Sujud seperti biasanya. Kalau bisa melakukan sujud, ya sujud. Kalau memang tidak bisa sujud, ya hanya bisanya duduk. Ya hanya duduk. Berarti ya apa? Rukuk, kemudian sujud lebih rendah. Sujudnya lebih rendah, posisi apa namanya? Membungkuknya. Jadi itu harus ada apa namanya? Stepnya itu. Ada apa step itu? Apa? Urutannya itu ya. Harus dengan urutannya. Kalau memang sudah nggak bisa duduk, ya tidur miring. Ya, tidur miring. Soalnya dengan tidur miring. Jadi posisi apa? Tidur miring kanan ya. Jadi gini, kalau memang bisa kanan, ya kanan. Ya. Jadi apa posisi kanan? Ya. Kepala berarti ada kepala tidur miring kanan gini ya. Berarti kepala di utara ya, kira-kira di utara. Pokoknya ngadep kiblat ya. Berarti wajahnya apa? Wajah dan badannya dihadapkan ke kiblat. Jika tidak mampu maka perlahan. Jadi harus berdiri jika mampu. Di pesawat itu kita bisa berdiri, maka wajib berdiri. Di kapal laut kita bisa berdiri, maka wajib berdiri kalau salah. Termasuk juga di kereta api itu juga kita bisa berdiri, maka kita wajib sholatnya dengan berdiri. Dan aneh itu mereka yang sholat di pesawat dengan duduk, padahal bisa berdiri. Mau ke kamar mandi bisa jalan, ke toilet bisa jalan, bisa berdiri, kalau sholatnya kok duduk. Nah, aneh. Kalau banyak gimana? Loh, banyak itu kan bisa gantian. Bisa gantian. Ini kalau pesawat-pesawat besar itu malah itu luas tempatnya ya. Mungkin kalau pesawat komersial yang jarak dekat itu mungkin tidak terlalu lebar tempatnya. Tapi kalau sholat yang jarak dekat itu biasanya kita bisa menjamak takbir atau takbir. Ya. Jadi di tempat di bandara kita bisa menjamak itu sholat dulu. Atau nanti diakhirkan ketika kita sudah nyampe. Ya, begitu. Ya. Jadi harus berdiri jika mampu. Kemudian yang ketiga, wa takbiratul ihrami, membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini termasuk rukun qauli. Harus dikeraskan. Nah, mengeraskannya tidak harus keras nyaring, ya. Minimal itu memperdengarkan terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi mendengarkan. Tidak boleh takbiratul ihram ini dibaca dalam hati. Ya, harus dilafalkan. Allahu Akbar. Ya. Begitu. Allahu Akbar. Boleh nggak diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar? Nggak boleh. Meskipun Ar-Rahman termasuk asma Allah. Tidak boleh diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Jadi takbir itu ya pakai Allah. Allahu Akbar. Boleh nggak dibaca Allahul Akbar? Sah. Sah. Salatnya sah. Allahul Akbar. Pakai
Al-Akbar itu boleh. Allah itu diperhatikan ya, masalah bacaan takbiratul ihram ini, bacaan takbir diperhatikan. Allah itu lam jalalahnya itu panjang, 2 harokat 1 alif. Allah, Allahu, punya pendek. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar, tidak boleh. Ya. Atau Allahu Akbar, tidak boleh. Nah, lamnya panjang. Kalau Allahu itu berarti lamnya kurang panjang. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar, baknya tidak panjang. Tidak boleh dibaca Allahu Akbar, tidak boleh. Haram. Ya, tidak boleh baca Allahu Akbar, tidak boleh, haram. Meskipun di luar sholat, tidak boleh kita membaca Allahu Akbar, tidak boleh, haram itu. Ya. Kenapa? Karena akbar itu maknanya beda dengan akbar. Ya. Akbar itu jamak dari kata kabar. Dan al-kabar itu maknanya at-tabl. Ya. Tabl kabir, al-kabir. Beduk itu. Ya, al-kabar itu maknanya beduk, nanti beduk ya. Untuk apa? Di masjid itu, beduk di masjid itu namanya kabar. Nah, makanya orang yang membaca Allahu Akbar faham artinya, maka itu bisa membahayakan terhadap akidahnya jika paham. Ini banyak orang tidak paham ya. Banyak orang tidak paham. Jika paham itu bisa membahayakan terhadap akidahnya. Ini menganggap Allah itu seperti beduk. Kan gitu. Karena maknanya akbar itu berarti beduk. Maka haram membaca Allahu Akbar dengan akbarnya dibaca panjang. Jadi haram membaca Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Haram. Tidak boleh. Ya, jadi takbiratul ihram termasuk rukun sholat. Jika dalam sholat berjamaah imam sudah takbiratul ihram, maka makmum harus segera mengikuti imam. Harus juga ikut takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Ihram di sini. Artinya setelah kita melakukan takbiratul ihram, maka kita sudah haram melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kita tidak boleh bicara, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Makanya itu disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, yang berapa ini juga? 1, 2, 3, 4. Wa qiraatul Fatihati, membaca surah Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, adalah ayat daripada Al-Fatihah. Jadi bacaan basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah di dalam mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, basmalah termasuk bagian surah Al-Fatihah. Maka ketika baca Fatihah, maka harus bersama dengan bacaan basmalah. Adapun membaca ta'awudz itu sunnah. Kalau basmalah ini dalam mazhab Syafi'i itu wajib dibaca karena masuk bagian dari surah Al-Fatihah. Harus dibaca Fatihahnya ini dengan basmalah, ya, dengan bacaan yang benar. Bila boleh ada lahan, ya, termasuk tasdid-tasdidnya harus juga dibaca. Matnya harus juga diperhatikan, panjang pendeknya, makhrajnya harus diperhatikan semua. Maka jika membaca Fatihah
ada lahan yang bisa merubah artinya, ya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya bisa tidak sah. Ya. Makanya belajar surah Al-Fatihah itu fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena Fatihah termasuk rukun sholat, dan sholat tidak sah kecuali dengan baca surah Al-Fatihah. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Nah, dianggap seseorang itu membaca surah Al-Fatihah jika memang bacaannya itu benar, sesuai dengan bacaannya. Kalau baca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak benar, ya, lahannya itu bisa mempengaruhi maknanya, makhraj hurufnya tidak tepat, ya, maka Fatihahnya tidak sah. Jika Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Karena itu maka fardu ain kita belajar surah Al-Fatihah. Nanti insya Allah, terutama bagi baru, kita akan, ya, talaqi surah Al-Fatihah, wajib talaqi surah Al-Fatihah. Harus Fatihahnya bukan, ya, rukun. Jadi harus baca Fatihah dengan basmalah. Sebagian mazhab menganggap bahwa basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Sebagian mazhab itu menganggap bahwa basmalah tidak termasuk surah Al-Fatihah. Makanya tanpa basmalah menurut mereka tetap sah sholatnya, ya, karena tidak termasuk bagian Fatihah. Ini untuk Fatihah ya harus talaqi secara langsung, ya. Bagi yang ingin belajar bagaimana membaca Fatihah dengan benar, hendaklah bertalaqi kepada guru yang ada di daerahnya masing-masing, ya, talaqi langsung. Kalau hanya lewat online ini waktunya tidak memungkinkan, ya. Atau bisa secara khusus, ya, secara khusus meskipun online tapi secara khusus. Nah, kondisi tidak memungkinkan karena kita dibatasi oleh waktu. Oke. Mungkin karena waktu sudah jam 14, ya. Maka untuk pembahasan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun sholat pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa hadis qudsi tidak dikatakan kalamullah padahal disebutkan Allah? Hadits qudsi itu tidak disebut kalamullah, meskipun itu dikatakan kepada Allah. Kenapa? Karena kalimatnya yang membuat itu adalah Rasulullah. Ya. Kalimatnya itu yang membuat adalah Rasulullah. Tapi itu berasal dari Allah. Tapi itu yang membuat adalah Rasulullah. Kemudian, apakah lafaz takbiratul ihram boleh diganti dengan lafaz lain karena cadel? lafaz takbiratul ihram tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Ya. Kalau cadel berarti ya sesuai dengan kemampuannya dia membaca takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Tadi saya jelaskan
kata syekh, ya kata syekh, tidak boleh diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Itu kan. Berarti ya harus dengan lafaz Allahu Akbar. Ya. Nah, sudah. Salat yang dilaksanakan Nabi sebelum Isra Mi'raj nama sholatul atamah. Ya. Ada pertanyaan apa nama sholat? Ya. Sebelum Nabi mendapatkan perintah sholat dalam Isra Mi'raj. Sholatnya nama sholatul atamah. Sholat atamah itu sholat malam. Nah, ada lagi. Jika seseorang mengerjakan sholat dalam keadaan berbaring disebabkan karena sakit, apakah ketika ia telah sembuh wajib mengqadha sholat yang dikerjakan pada berbaring? Tidak wajib. Ya. Orang yang sholatnya itu berbaring ketika salid, ketika sakit, ya asalkan ini ya apa namanya pakaiannya suci, kemudian apa namanya yang memenuhi syarat rukunnya itu, syarat sah juga, maka tidak wajib mengqadha. Kecuali kalau sholat dalam darurat, misalnya karena pakaiannya itu tidak suci, makanya tidak suci, ya, maka nanti wajib mengqadha. Karena dia sholatnya dalam keadaan darurat, hormatil waqt, ya, sholatnya di hormatil waqt. Nah, apakah ada toleransi bagi orang yang bisa membedakan antara huruf sin dan shad pada surah Al-Fatihah? Membaca surah Al-Fatihah itu harus sesuai dengan rukunnya, ya. Sesuai dengan bacaan yang benar. Yang shad dibaca shad, sin dibaca sin. Yang shad, sin, sin. Kalau antara shad dan sin, maka tidak sah. Ya. Cuma bagi orang yang memang tidak bisa kecuali itu, ya, tidak bisa kecuali setelah belajar, tidak bisa kecuali itu, ya mau gimana? Ya. Tapi dia tetap harus terus belajar, tidak berhenti, ya. Belajarnya tidak berhenti, harus terus berusaha. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang tafsirnya, ada tafsir sebenarnya ini, ya. Tapi saya hanya menjelaskan secara global saja. Ya, kalau ingin tafsir nanti ya ada tafsirnya sebenarnya. Itu bagaimana terkait dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Bagi orang yang tidak bisa baca Fatihah misalnya, ya, itu ada penjelasan khusus sebenarnya. Yang dalam kesempatan ini mungkin karena waktu, ya, tidak bisa dijelaskan secara detail. Ya. Saya kira itu karena waktu sudah jam 14, habis ini masih ada kegiatan yang lain. Untuk itu maka kajian kita cukupkan sampai di sini dulu. Mohon maaf atas semuanya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil shalawat seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.